Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya dari kelas TI 1. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara dua penelusuran forward chaining dan backward chaining. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Di sini dapat kita lihat forward chaining yaitu metode penalaran maju, mulai dari fakta dan aturan yang diketahui, dan menerapkan aturan inferensi untuk menambahkan kesimpulan pada fakta yang diketahui tersebut. Sedangkan backward chaining yaitu metode penalaran mundur yang dimulai dari tujuan dan bekerja mundur untuk membuktikan fakta yang diketahui. Jadi metode forward chaining itu kita punya data, lalu akan dicari kesimpulan dan tujuan dari data tersebut. Forward chaining juga biasa disebut dengan data driven. Sedangkan backward chaining itu dari tujuan atau kesimpulan yang akan dicari, maka kemudian akan didapatkan data atau fakta-fakta tersebut. Backward chaining juga biasa disebut dengan goal driven. Setelah membahas beberapa perbedaan dari forward chaining dan backward chaining, selanjutnya kita terapkan dalam contoh kasus. Kasusnya ada seorang pasien ingin memeriksa kesehatannya, apakah dia mengalami DBD. Fakta dan data yang telah kita dapat yaitu pasien mengalami bintik-bintik merah di kulit dan demam tinggi. Di sini kita sudah membuat fakta-fakta yang akan kita gunakan, di mana variabel T dengan keterangan terdapat bintik merah pada kulit. Variabel U diare 5-8 kali per hari. Variabel V demam tinggi 38 hingga 40 derajat Celcius. Variabel W menggigil dan terasa ngilu tulang. Variabel X sakit saat mata memandang ke samping. Variabel Y tekanan darah menurun. Variabel Z mengalami DBD. Maka dapat ditemukan bahwa variabel T dan V adalah data awal kita yang bernilai benar. Untuk contoh penyelesaian kasus dengan menggunakan metode forward chaining, kita akan membuat perpindahan node-nya dengan menggunakan 7 aturan yang ada di dalam tabel ini, dengan membawa fakta awal yang telah diketahui, yaitu T dan V, yang bernilai benar, dan akan dibuktikan apakah Z juga bernilai benar, berdasarkan fakta awal yang telah dimiliki. Di sini sudah kita letakkan fakta awal yaitu T dan V, yang mana menghasilkan X. Terlihat pada tabel aturan yang ada di sini, V bernilai benar dengan menghasilkan U. Lalu kita lihat lagi pada tabel aturan apakah U ada pada if. Di sini ada 2 U pada bagian if. Karena di sini sudah ada X, maka kita akan memakai aturan yang ada pada rules 5, di mana jika U dan X maka menghasilkan Y. Pada tabel aturan Y maka menghasilkan W. Bisa dilihat pada rules 6. Kemudian pada tabel aturan W maka menghasilkan Z. Maka kesimpulannya Z sama dengan benar, yaitu pasien mengalami penyakit DBD. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika kasus tadi diselesaikan dengan metode backward chaining? Seperti yang telah diketahui, bahwa backward chaining yaitu metode penalaran mundur yang dimulai dari tujuan dan bekerja mundur untuk membuktikan fakta yang diketahui. Maka dimulai dari Z, di mana Z akan benar jika W benar. Jika ingin melihat apakah W benar, maka dapat dilihat pada tabel aturan di bagian DEN. Jika forward chaining tadi kita melihat bagian if, maka di backward chaining kita harus melihat di bagian DEN. Kemudian jika ingin melihat apakah W benar,
maka dapat dilihat pada tabel aturan bagian rules 7. Kemudian, pada bagian Y, dapat kita lihat pada tabel aturan di sini terdapat 2Y, yaitu pada rules 2 dan rules 5. Di sini, terlebih dahulu kita akan menggunakan rules 2, di mana Y benar jika U benar, U benar jika V benar. Dilihat lagi pada tabel aturan, ada tidak V pada bagian DN? Jika tidak ada, maka V tidak dapat dilanjutkan karena merupakan buntu. Maka kita harus mencari solusinya dengan kembali lagi pada bagian Y, di mana pada bagian rules 5, di mana jika Y benar maka X dan U benar. Jika U benar maka V benar. Kemudian X benar jika V dan T benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa set bernilai benar dari dua cara penelusuran. Maka dapat lagi kita simpulkan bahwa metode forward chaining untuk sistem yang memiliki banyak hipotesa, keluaran, dan data. Sebaliknya, gunakan backward chaining untuk sistem yang tidak memiliki banyak hipotesa, keluaran, dan data. Yang kedua, backward chaining bagus untuk tugas klasifikasi dan diagnosa, tetapi tidak cukup baik untuk perencanaan, perancangan, dan pemantauan proses. Sedangkan forward chaining cocok untuk tugas-tugas tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.